Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan ke-7 Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka,
Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjawab ya terhadap undangan Tuhan. Suatu ketika dalam pertemuan dengan umat di pedalaman, seorang ibu menceritakan tantangannya untuk menghidupi iman Katolik. Kampungnya jauh di pedalaman. Wilayah paroki cukup luas. Tenaga imam kurang. Dengan demikian, kunjungan pastoral juga sangat jarang. Belum lagi desakan-desakan bertubi-tubi untuk meninggalkan iman dari para pedagang yang beragama berbeda, dengan iming-iming kemudahan dalam transaksi. Tetapi bagi ibu itu, iman kepada Yesus Kristus adalah harga mati, tak tergantikan. Bagaimanakah Anda menjadi murid Yesus? Bagaimana Anda percaya kepadanya? Seberapa dalam iman Anda? Apakah Anda siap dan mau tetap berpegang pada iman Anda, apapun yang terjadi? Apakah Anda siap untuk mengikutinya, meski sulit dan tidak populer? Apakah Anda siap menderita karena iman Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk kita. Pertanyaan yang perlu kita jawab, baik ketika kita berada dalam situasi yang baik maupun sulit sebagai seorang murid Yesus. Mudahlah menjadi seorang pengikut Yesus ketika setiap orang lain juga berbuat yang sama. Ketika situasinya mudah, segalanya berjalan lancar. Ketika kita merasa aman-aman saja. Tetapi ketika iman kita diejek, dicemooh, atau ketika kita harus membuat pilihan yang sulit antara tekanan keluarga, budaya, orang-orang dekat dan tetap teguh dalam iman, atau ketika iman dan status kita sebagai pengikut Kristus mempersulit karir atau pekerjaan, pada saat itulah saat-saat status kita sebagai murid Kristus ditantang. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil kita hari ini, nampaknya para murid telah memperhatikan dan mencermati ajaran Yesus, mendengarkan Dia, dan sudah mendengar banyak cerita tentang Dia. Mereka telah tiba pada kesimpulan bahwa Ia adalah seorang nabi besar. Banyak yang sudah percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat. Jadi telah tiba momentum yang membuat para murid lebih mudah untuk percaya kepadanya
dan mereka percaya bahwa Ia datang dari Allah. Namun Yesus menunjukkan kepada mereka, meski mereka sudah percaya, akan tiba saatnya ketika setiap orang meninggalkan Dia, ketika mereka tercerai-berai, dan mereka meninggalkan Dia seorang diri. Tentu apa yang dikatakannya menunjuk pada saat-saat sengsaranya. Ujian terbesar iman kita terjadi ketika mengikuti Kristus itu tidak populer. Ketika iman kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mendasar hidup kita. Pada saat-saat itu, kita mempunyai kesempatan untuk menyatakan iman kita dan memperdalam komitmen kita sebagai murid Kristus. Mari kita renungkan hari ini. Seberapa dalam komitmen kita terhadap Kristus? Siapkah kita memikul salib bersamanya? Apakah kita siap memberikan segalanya untuk mengikutinya? Semoga jawabannya adalah ya. Dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, menjadi murid Yesus itu harga mati. Tuhan, aku percaya. Bantulah aku agar imanku tetap kuat setiap saat. Bantulah aku untuk selalu menjawab ya dan menghidupi jawaban ya itu sepanjang hidup. Kupercayakan diriku kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.